Satu bisa dianggap kayaknya bukan salah satu, kayaknya aku cuma lihat satu-satunya yang emang benar-benar muslim di situ. Dan berhijab. Tapi aku ngerasa sama sekali itu tidak menjadi suatu batasan. Dan kayak kita semua, sebenarnya kita bisa fokus ke potensi apa yang paling kuat di kita. Karena kadang orang itu malah justru fokus sama weaknesses-nya. Kayak, oh apa nih yang jadi kekurangan aku, itu malah fokus di situ. Padahal ada banyak hal-hal yang menjadi strength bagi dia gitu. Kita boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Cari Kemuslimahan. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi juga penuh makna dengan mengangkat materi yaitu berkarya di tengah perbedaan agama dan budaya. Nah, kita tahu di dunia yang semakin beragam ini, kita sering banget nih bekerja sama, belajar, berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik itu dari agama, budaya, maupun cara pandangnya. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Hasna Hanifah. Beliau merupakan muslimah sangat inspiratif untuk kita dan juga merupakan champion muslimah inspiring Undip 2025. Beliau merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip dan sudah lebih dari 5 tahun membangun komunitas perempuan yang bahkan tersebar di berbagai negara. Sekarang Mbak Hasna lagi fokus di dunia startup. Oke, langsung saja kita menyapa Mbak Hasna. Mbak Hasna, sebelumnya terima kasih banyak sudah nyempetin waktu untuk hadir di podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Mbak Hasna? halo juga Siska, alhamdulillah. Thank you for asking. And gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini cuacanya emang enak sih sebenarnya, mendung, tapi hopefully kita tetap sehat sih. Iya. Nah, Mbak Hasna, sebelum kita membahas tentang tema yang sudah kita bahas tadi, kita ingin tahu dulu nih perjalanan Mbak Hasna, gimana dari awal sampai akhir itu bisa aktif di dunia startup dan juga komunitas perempuan. Oke, so ini perjalanan dari awal ya, sebelum kenapa sih aku tuh mengambil keputusan ini ya untuk aktif di komunitas perempuan maupun juga membangun startup. Nah sebenarnya ini kita mulai dari deep dive cerita masa kecil aku. Jadi waktu masa kecil aku tuh nomaden. Tadi kita udah sempat ngobrol juga ya sama teman-teman yang lain. Kalau aku tuh nomaden, dan dari nomaden itu sebenarnya itu membentuk karakter aku juga. Nah terutama karena orang tua aku ya. Nah orang tua aku manggilnya Abi sama Mama. Nah Abi aku itu membangun jiwa dan sisi mindset entrepreneurship aku dari waktu kecil. Nah, tapi disupport juga sama mama aku, ya dimana mama aku tuh juga punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa dilihat ada patternnya kan, mama aku punya jiwa sosial, ada community, dan abi aku karena dia ada sisi entrepreneurship-nya dibangun ke aku, itu yang membentuk aku jadi punya decision ini kayak gitu. Mungkin short story-nya kayak gitu. Oke, Mbak Hasna, apa sih yang menjadi motivasi Mbak Hasna untuk memulai membangun komunitas perempuan bahkan di lintas berbagai negara? Well, I think I born for this. No. I mean, it's just kidding. Maksudnya, aku ngerasa community ataupun startup yang aku mau bangun, it's about my legacy. Jadi aku tuh menganggap bahwa ketika aku nggak akan ada di dunia ini lagi, pasti kan kita semua akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Yang hidup pasti akan mati. Nah, aku selalu berpikir kalau misalnya aku udah nggak ada di dunia ini, aku mau meninggalkan apa kayak gitu. Nah, menurut aku, this is my legacy. Community ataupun startup. Jadi, ini yang sebenarnya menjadi my life mission gitu. Baik Mbak Hasna. Oke Mbak Hasna, awal-awal di ngebangun komunitas itu tantangan apa Mbak Hasna yang paling berat, atau boleh disebutin tantangan apa aja gitu? Oke. So menurut aku sebenarnya aku tuh like human, kayak seperti yang pada umumnya, yang dimana pasti ada
titik keraguan gitu. Kamu pasti pernah nggak sih ngerasain ragu ketika kayak lagi mau bangun karir Ya, atau ingin memulai let's gitu say kamu kemarin kan habis selesai ini ya Muslimah Inspiring Undip 2025 ini, itu kan pasti it's so challenging, right? Kamu pasti ngerasa kayak, wah deg-degan gak sih gitu, kayak wah pasti yang lain juga ada yang lebih baik, ada yang lebih kompeten dan lain sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya apa yang aku rasain juga. Aku ngerasain ada ragu-ragu juga. Aku sempat sampai bertanya sama mama aku. Ini pertanyaan yang aku tanyakan 5 tahun yang lalu. Waktu itu saat itu aku masih SMA ya. Mungkin kelas 11 gitu ya. Kelas 11 itu di saat itu aku masih pandemi kita ya, masih pandemi. Jadi benar-benar serba online di rumah. Nah disitulah aku tanya ke mama aku, kalau kita mau ngelakuin sesuatu kebaikan atau starting about something kayak gitu, apakah kita perlu to be perfect gitu? Terus mama aku bilang kalau kita nggak perlu mulai sesuatu hal ketika kita udah perfect gitu. At that time, of course it's so hard ketika kalau kita kan pasti adalah orang menganggap kalau kamu ngelakuin sesuatu ya kamu harusnya udah sangat top gitu kan, atau sangat terbaik di bidang itu. Tapi yang menurut aku dari perjalanan 5 tahun aku membangun komunitas ini, aku justru jadi paham kenapa kita itu tidak harus memulai dari apa ya, di saat kita itu udah paling siap. Karena sebenarnya itu kayak mitos gitu. Nggak ada waktu yang paling siap, paling ready, paling sempurna, terus kita kayak this is the time. Itu sebenarnya nggak ada. Itu tuh kita harus mempersiapkan diri gitu loh. Jadi kayak okay, this is the time, emang, tapi bukan dengan kita mengikuti flow waktu, kapan waktu yang paling tepat, tuh enggak. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk mengatakan bahwa ini, this is the time, gitu. So, aku mulai komunitas itu, tapi waktu itu bukan langsung komunitas. I started with my 2 friends waktu itu, satu sekolah. Itu yang dimana kita waktu itu cuman punya intensi untuk membangun program. Jadi program jangka pendek untuk 2 pekan. Tapi waktu itu karena banyak feedback, waktu itu program pertama kita itu diikuti sekitar 40 orang. Padahal itu benar-benar kayak baru dan itu intentionally-nya kan kita cuma pengen buat program ya, bukan community perempuan dan lain sebagainya. Tapi dengan itu ada banyak feedback yang dimana lanjutin dong kayak please kayak sustainin ini gitu loh komunitas ini, karena aku ngerasa kayak dapat support and then environment itu kan, karena emang dari awal kenapa aku pengen membangun community itu aku pengen every woman atau every girls itu merasa ada belongs gitu loh, to here, kayak to be here, aku bisa ya ngedapatin environment, supportive environment yang membuat mereka tuh bisa tersupport untuk berkembang juga gitu. Wah, Masya Allah, menarik banget nih Mbak Asna. Ya. Nah, sekarang nih kita mau bahas tentang keberagaman. Sesuai tema kita tadi Mbak Asna. Nah, karena kita tahu kalau Mbak Asna itu punya tim dan juga teman yang dari berbagai latar belakang, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Nah, gimana nih rasanya Mbak Asna itu bekerja sama di lingkungan yang seberagam itu gitu? Oke, so ini tuh sebenarnya menarik ya, keberagaman. Kita menganggap bahwa itu bukan differences ya, suatu perbedaan yang kita menganggap itu adalah suatu batasan yang kayak kita nggak beda, jadi kita nggak boleh ini. Nah itu yang menurut aku sebenarnya satu hal yang harus kita yakini ketika ada perbedaan kayak gitu adalah kita menganggap bahwa kita human, kayak semua sama manusia. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana caranya untuk aku bisa dealing with that, dan gimana journey aku ketika aku harus melakukan kegiatan profesional atau berteman dengan teman-teman yang memang bukan Muslim gitu ya. Sebenarnya mungkin fun fact-nya adalah aku tuh punya latar belakang keluarga yang nggak semuanya Muslim. Jadi nenek aku itu mualaf. So aku udah dari kecil itu udah terbiasa sama perbedaan keragaman ini ya. Walaupun dari kecil memang aku sekolah di Islam gitu ya, mungkin kecuali kuliah ya, karena ini kan cukup publik juga. Jadi dari masa kecil aku memang sekolah Islam, tapi karena aku suka explore dari waktu kecil, cukup punya curiosity yang tinggi, jadi aku ada ikut les-les dan lain sebagainya, dan itu yang membuat aku jadi punya beragam teman kayak gitu. Nah dari situ juga sebenarnya
aku jadi punya beragam teman, nggak cuman perempuan tapi juga laki-laki. Ya dimana aku pernah nih, jadi ada waktu itu aku kan sebenarnya udah pernah kuliah duluan nih. Jadi waktu pas aku tuh lulus nih, mungkin fun fact aja ya. 2021 aku tuh lulus dari SMA dan aku melanjutkan studi aku di kedokteran gigi. Tapi aku banting setir karena aku ngerasa punya passion dan juga mimpi dan intinya ada cita-cita yang cukup deep yang menurut aku kayaknya this is my life mission tadi. Maka dari itu aku banting setir ke manajemen. Nah, di sini sebenarnya ini yang membuat aku kayak apa ya? Aku jadi belajar banyak hal gitu loh dari perbedaan-perbedaan ini. Membuat aku juga karena aku sempat gap year tadi. Aku sempat gap year by the way. Mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi aku sempat gap year dari kedokteran gigi sebelum ke manajemen itu. Aku sempat gap year. Nah di situ aku ambil kelas hybrid Australia kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar banyak dari luar negeri. Jadi mereka-mereka yang misalnya ada dari Brazil ke Australia untuk ngambil kelas itu. Nah waktu itu aku salah satu bisa dianggap kayaknya bukan salah satu, kayaknya aku cuma lihat satu-satunya yang emang benar-benar Muslim di situ dan berhijab. Tapi aku ngerasa sama sekali itu tidak menjadi suatu batasan. Dan ketika nih ya, ini tuh sebenarnya kadang kita sendiri yang membuat boundaries itu atau batasan itu sendiri atau walls yang sangat tinggi kalau oh kita berhijab jadi kayak kita kayaknya tidak akan diterima. Sebenarnya nggak kayak gitu. Justru teman-teman aku sangat suportif. Mereka sangat-sangat oke. Apalagi kalau mereka tahu, oh Indonesia, kamu dari Indonesia, oh aku suka banget kayak Bali gitu kan. Mereka tuh sangat interest gitu. Tapi satu, kita harus terbuka gitu. Terbuka itu kita open mind dengan keberagaman ini. Bahwa ya kalau misalnya kamu punya karakter yang baik, punya gimana cara pembawaan kamu oke gitu kan, mereka juga akan accept gitu. So far itu sih yang aku rasain. Oke Mbak Asna, Masya Allah. Pernah sih nggak Mbak Asna itu ada momen di mana perbedaan itu justru menjadi salah atau bahkan banyak paham, salah paham gitu. Nah, kalau pernah gimana nih cara Mbak Asna untuk menyikapinya? Oke. Kamu pernah nggak mengalami konflik? Pernah pastinya. Apa nih kayak konteksnya apa nih konfliknya? Bisa apapun sih, misalnya kayak di pendidikan atau kerja kelompok or something. Misal kalau kita membahas tentang suatu proker ya, itu kan pasti musyawarah. Yes. Banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Nah, itu pasti ada konfliknya, Mbak. Oke. Gitu. Nah, itu menurut kamu bisa ngeliat nggak itu konfliknya tuh apa? Perbedaan pendapat? Yes. Iya. Pendapatnya kira-kira apa tuh? Kayak isinya tuh apa? Kadang tuh kayak mereka ngerasa kayak egois sendiri, tidak memikirkan dengan teman-teman yang lainnya. Begitu Mbak salah satunya. Oke. Nah, ini juga kita bisa ngebahas yang tadi nih ya, soal konflik. Sebenarnya aku tuh ada namanya mata kuliah perilaku keorganisasian, yang dimana ada suatu materi yang dimana tuh aku dikasih tahu nih sama dosen aku kalau misalnya setiap manusia tuh punya core. Nah, core-nya itu adalah values gitu. Nah, values itu tuh of course sebenarnya terbentuk dari banyak hal. Bisa dari lingkungan dia, dari keluarga dia, atau pendidikan dia. Dan juga values itu nggak cuma nilai-nilai agama, tapi banyak hal kayak gitu. Bahkan cara dia hidup, itu juga akan menjadi values gitu kan. Makanya itu akan terbentuklah karakter dan sebagainya. Makanya tadi mungkin ada yang egois gitu kan. Ada yang clash, aku punya pendapat ini. Atau ada yang cara pendapatnya ngasih masukan nggak oke, dan lain sebagainya kan. Itu sebenarnya juga dari situ kan. Nah, gimana aku bisa menghadapi hal itu? Sebenarnya yang aku paling lihat itu kalau misalnya konteks konflik kayak secara agama itu aku nggak terlalu merasakan hal itu ya, apalagi dalam konteks profesional, karena profesional itu kan kita tidak akan terlalu dalam ya, apalagi membahas soal agama di konteks profesional, karena professional things ya it's just professional, jadi semuanya itu akan dikulitkan. Nah, tapi kalau misalnya memang secara personal pasti ada aja konteks-konteks misalnya agama. Tapi sejauh ini aku tidak merasa ada clash. Kecuali kalau misalnya orang itu tidak open mind. Gitu. Make sense kan? Kalau misalnya orang udah punya persepsi buruk gitu ya. Dan katanya dari dosen aku juga sebenarnya tuh manusia itu mesti udah ada punya persepsi dan itu bisa jadi salah kayak gitu. Jadi kayak thinking fallacy kayak gitu. Jadi kayak sebuah pemikiran atau sebuah kalau melihat sesuatu tuh kayak oh kalau misalnya dia kayak gini bentuknya seperti itu atau kulitnya warna apa, oh dia tuh pasti kayak gini. Nah itu tuh ada kayak gitu persepsi yang sebenarnya tidak selalu benar kan, atau bahkan hampir salah total gitu. Jadi disitulah yang sebenarnya
bisa kita lihat juga sih sebenarnya soal konflik tadi. Terus tadi ya, itu tadi soal konteks agama. Tapi kalau misalnya konteks values atau budaya itu biasanya sangat-sangat bisa clash kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Misalnya contohnya ya, aku mau ngambil contoh soal isu ini aja deh. Kamu pernah denger isu ini nggak? Apa isu tentang sperm whale, yang dimana tuh ada suatu daerah di Indonesia yang dimana mereka tuh hunting sperm whale. Kayak terpencil gitu nggih, Mbak? Tempatnya tuh cukup kayak dia masih apa ya, tradisinya tuh masih kental banget. Kental. Yes, aku lupa daerah mana, tapi memang bukan di Pulau Jawa. Iya. Cuman sebenarnya kan sperm whale itu atau whale secara general itu cukup di itu ya, maksudnya cukup diprotek gitu. Tapi di budaya mereka atau tradisi mereka itu tuh sperm whale justru di hunting gitu. Sedangkan secara global itu kan kayak kita harus protek ini, tapi mereka tuh sebuah tradisi yang harus sperm whale itu harus kayak they will die gitu loh, kayak gitu loh. Jadi kayak tapi kan ini kan kontradiksi ya, sebenarnya budaya itu. Iya, budaya. Tadi konflik. Nah, itu memang pasti challenging banget karena ada budaya, tradisi yang tidak bisa ditinggalkan mungkin, tapi ada isu soal sperm whale yang harus dijaga. Nah, itu tuh sebenarnya bisa jadi konflik. Jadi so far menurut aku, kalau misalnya konteks tadi ya, poinnya adalah kalau misalnya konteks agama, selama orang itu open-minded, nggak akan ada konflik. Tapi kalau misalnya tidak open-minded gitu ya, of course pasti tadi ada hal-hal yang menjadi persepsi yang buruk. Tapi kalau misalnya konteks budaya, itu memang cukup sulit karena itu tadi bagian dari core values juga gitu, sesuatu hal yang kayak misalnya budaya Jawa gitu kan, itu kan sesuatu hal bagian dari values atau sesuatu yang mereka bawa gitu dari masa kecil sampai dewasa gitu. Gitu. Cuman kalau budaya tuh satu sih, semuanya kayaknya kalau konteks dua-duanya adalah open mind gitu sih, karena budaya itu kan sebenarnya belum tentu selalu relevan ya. Iya. Dari masa ke masa kan. Konteks tadi yang hunting sperm whale itu kan sebenarnya nggak relevan ya untuk masa sekarang, kayak kenapa harus hunting hal ini kayak gitu kan. Tapi ketika mereka tidak mau terbuka dengan perkembangan zaman, of course itu akan terus berlanjut gitu. Gitu sih. So far Poinnya itu. adalah harus Open mind. Oke, Yes. siap. Oke, Mbak Hasna, apa aja sih nilai yang selalu Mbak Hasna pegang supaya dalam hubungan kerjasama itu ada rasa ini harus profesional dan saling menghargai walaupun banyak perbedaan, baik itu tadi keyakinan, budaya dan lain sebagainya, gitu, Mbak. Oke, jadi menurut aku adalah satu hal, melihat seseorang adalah seperti kita, yaitu adalah manusia. Tadi sebenarnya ketika kita melihat perbedaan, jangan melihat itu sebagai perbedaan sebagai batas, tapi sebagai perbedaan itu uniqueness atau sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang bisa kita pelajari, sesuatu hal yang menarik. Karena aku merasa ketika kita bisa bertemu sama beragam orang, kan kita dapat banyak perspektif ya. Punya teman-teman yang mungkin apa ya, juga beda agama, kan kita jadi bisa tahu gitu kan dari konteks mereka, kenapa mereka misalnya ibadahnya seperti itu, atau mereka kepo juga, oh ternyata ini ya sholat itu bisa ya kita jaga wudhu, kayak aku kira kayak bakal selalu wudhu terus gitu kan. Ada juga yang kayak oh ternyata kalau misalnya sholat itu namanya khusyuk, kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka ya oke gitu loh dengan hal itu. Kalau kamu gimana pengalaman kamu nih? Kalau temen aku kan ada yang nonis ya, Mbak. Yes. Itu tuh dia selalu bilang kayak gini, kalau kamu setiap sholat tuh berarti kamu harus wudhu ya. Oke. Kirain harus kayak bisa gitu loh, kayak menjaga wudhu asalkan kayak memenuhi beberapa syarat gitu. Oke. Oh, tapi kan emang kita bisa jaga wudhu kan Iya, sebenarnya, bisa. selama emang kita nggak batal gitu kan. I see, yes. So, ya, gitu sih. Oke, Mbak Hasna, menurut Mbak Hasna sendiri nih, gimana nih cara seorang muslim agar bisa tetap berpegang teguh, dan juga sempat bilang kalau perempuan itu harus berkarya menjadi seorang muslimah yang sejati, begitu Mbak Hasna. Oke, itu jadi ada 2 poin ya. Pertanyaan pertama adalah gimana kita
bisa berpegang teguh gitu ya dengan kita sebagai seseorang muslim gitu. Iya. Terus yang kedua adalah tadi tentang Makna berkarya mana Bu? Oke. menjadi So, seorang muslim. jadi yang pertama itu adalah kita tetap pegang values gitu ya. Memegang values bahwa kita kan sebagai muslim itu kita punya values ya, Iya. muslim gitu. Dan of course values itu yang emang harus terus kita pegang. Mau gimana pun itu keadaannya. Karena kan dunia pasti akan terus berkembang dan berubah sangat cepat. Tapi values itu harus terus kita pegang dimanapun itu. Nah caranya gimana kita pegang values? Sebenarnya kita bisa jadi fleksibel, orang yang fleksibel untuk menghadapi hal-hal perbedaan tadi. Tapi kita kan di Islam udah tahu ya, kalau misalnya untuk being fleksibel atau lain sebagainya itu bukan berarti kita akan mengikuti misalnya kita ikut merayakan Christmas atau lain sebagainya, kan enggak ya. Jadi aku juga kalau di keluarga aku, cara aku untuk bisa apa ya, Kayak menghargai. iya menghargai adalah ya udah menghormati aja, nggak ikut celebrate Christmasnya atau datang ke mereka gitu, enggak. Jadi justru mereka yang malah justru hadir ketika kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, mereka kayak malah justru yang datang kayak gitu. Terus caranya sebenarnya harus tetap berpegang teguh ya. Emang nggak mudah pastinya, tapi sebenarnya bisa dibawa dengan sangat-sangat mudah, kayak enjoy aja dan tidak terlalu dibawa kaku. Misal contohnya ya, kayak kita kan ada di dunia kampus, ya dimana tuh kayak paling gampang nih kayak orang tuh misalnya, karena aku cukup ini juga ya, cukup apa ya, mudah bergaul juga dengan beragam orang, perempuan ataupun laki-laki. Nah kadang kalau ada teman aku laki-laki terus non muslim, itu kayak mau apa ya, kayak mau gini gitu kan, kayak ya gitu nih, Salaman. iya salaman gitu, atau kayak high five gitu kan, kayak oh ini udah selesai gitu. Aku udah langsung kayak gitu, tapi mereka langsung paham kayak ya. iya, langsung gini gitu sih udah, karena mereka kayak oh gitu, oh itu batasan gitu. So mereka ini aja gitu. Jadi tinggal pembawaan kita aja yang mungkin charming atau pembawaan kita yang mungkin enjoy, asik gitu. Karena mereka pasti akan paham. Tapi kalau misalnya kita pembawaannya kayak serius banget kayak maaf ya gitu, kayak aduh itu kan gimana gitu ya, apalagi untuk teman-teman kita mungkin yang non muslim kan tidak sepenuhnya paham gitu. Jadi kita pembawaannya itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua tentang apa tadi, arti berkarya. Arti berkarya atau apa nih? Berkarya agar menjadi muslimah yang sejati, begitu Mbak. Makna berkarya. Oh maknanya, oke. Nah makna berkarya tadi yang aku tadi sempat ini ya mention, kalau misalnya karya menurut aku adalah legacy. Nah tapi untuk kita membuat karya atau kita nih sebagai perempuan mau membuat suatu karya, satu hal yang pasti kita harus lakukan adalah mengetahui potensi kita ada di mana sebenarnya. Karena setiap orang kan pasti punya potensi masing-masing. Beda-beda. Yes. Mungkin aku punya potensi di sisi lain, tapi mungkin kamu juga punya. Nih coba ya kita spill. Kamu potensi kamu yang paling kuat di mana? Di ini Mbak, di dakwah Islam. Oke. Iya. Aku emang melihat kayak apa ya, sosial media dia banyak banget ya achievement dia yang dimana kayak kamu cukup ini gak sih, kayak apa semacam kayak apa ya, kayak isi pidato terus macamnya kayak gitu ya. Jadi aku melihat emang dia saat ini sih memang kayak menggeluti di bidang public speaking kayak gitu. Nah, sama kayak kita semua, sebenarnya kita bisa fokus ke potensi apa yang paling kuat di kita. Karena kadang orang itu malah justru fokus sama weaknesses-nya. Kayak, oh apa nih yang jadi kekurangan aku, itu malah fokus di situ. Padahal ada banyak hal-hal yang menjadi strength bagi dia gitu. Kita boleh fokus di weaknesses itu untuk kita kembangin at least biar tidak terlalu weaknesses gitu ya. Tetapi kita bisa fokusin ke tadi, potensi apa yang paling oke. Kalau kamu suka nulis, just writing gitu, just write. Kalau kamu suka, oh aku pengen bangun bisnis, terus oke, kan kita sebenarnya kan nggak masalah ya being a rich person kayak gitu. Kan kita bukan berarti oh kita nggak boleh nih, kita kan harus jadi orang yang sederhana. Sebenarnya sederhana adalah kayak kita menjadi humble, tapi bukan sederhana kita tidak rich in mind atau rich in rich in something deep about us gitu loh. Jadi menurut aku
misalnya nih contoh, aku pengen membangun bisnis, tapi misi aku adalah bukan bisnisnya aja. Business is a tools gitu, atau itu adalah sebuah kendaraan aku untuk mencapai misi aku itu. Misalnya aku punya misi sesuatu tertentu gitu ya. Nah, aku pengen mencapai itu dengan bisnis aku. Nah, dengan bisnis itu misalnya cukup profitable, aku bisa membangun foundation dengan misi sosial yang aku pengen jalanin. Jadi sebenarnya semuanya bisa berjalan kayak gitu. Jadi berkaryalah dengan sesuatu hal yang memang passion kita gitu ya. Sebenarnya nggak harus passion ya. Apa yang kamu ngerasa this is you, this is something, apa yang membuat diri kamu adalah diri kamu, just do it gitu. Oke. Baik Mbak Asna, terima kasih banyak. Nih, ada lagi Mbak Asna. Bagaimana menurut Mbak Asna agar menjaga keseimbangan antara identitas sebagai muslimah dengan dunia yang Mbak Asna lakukan sekarang ini, yaitu menjadi startup yang super cepat dan juga kompetitif begitu? So jawabannya adalah sebenarnya balance dalam kehidupan ini tuh nggak ada benar-benar kata-kata balance. Jadi life balance, I think it's not real balance. Aku sebenarnya sangat suka dengan kata balance, tapi sebenarnya balance itu nggak ada tanda kutip tidak akan jadi 25%, 25%, 25%, 25%, atau 50%, 50%, itu nggak akan kayak gitu. Karena setiap fase kehidupan itu pasti akan berbeda. Misalnya di mana waktu kita menjadi seorang mahasiswa atau menjadi seorang menjadi seorang ibu dan lain sebagainya, kita punya responsibility yang berbeda kayak gitu. Nah, menurut aku di sini nggak ada kata balance, tapi menyesuaikan fase-fase kehidupan. Dan aku rasa walaupun banyak perubahan-perubahan kayak gitu, kita ikutin aja gitu fase-fase tersebut. Dan jangan lupa kalau aku tuh sebenarnya tipe orang yang selalu memastikan punya sistem di kehidupan aku, termasuk pertemanan. Bahkan pertemanan itu sangat-sangat aku jaga. Jadi aku rasa sistem pertemanan itu sangat-sangat aku bangun. Aku bilangnya this is my environment, pertemanan, yang dimana aku sangat menjaga pertemanan aku itu pertama supportive, positif juga, dan bisa mengingatkan aku ketika aku ada di jalan yang salah gitu ya, atau tidak tepat. Jadi menurut aku justru teman yang oke itu adalah ketika kamu ada yang nggak tepat, itu justru mengingatkan kamu gitu. Bukan yang kayak oh yaudah gitu, just membiarkan gitu tuh, malah justru it's not real friend gitu. Jadi justru teman yang benar-benar real and really care about you, not just in this world tapi juga in this akhirah. Jadi nanti nggak cuman di dunia ini, itu adalah orang-orang yang memikirkan gimana tentang keduanya gitu. Itu sih. Oke, Mbak Asna. Padahal nih Mbak Asna seorang perempuan muda muslimah itu pasti kan ada nih rasa ragu untuk tampil karena dianggap mungkin berbeda dari yang lainnya. Nah, menurut Mbak Asna ini bagaimana sih tips agar Mbak Asna itu agar kita semua itu tetap percaya diri dan tampil berani di publik? Begitu Mbak Asna. Oke. Nah, ini balik lagi ke yang tadi soal kita tidak perlu membangun sebuah tembok invisible walls, di mana membatasi diri kita dengan orang-orang yang misalnya non-muslim atau misalnya orang-orang yang cukup lebih kompeten dan lain sebagainya. Justru just collaborate aja dengan mereka, belajar dari insight-insight atau pandangan perspektif mereka, karena ya it's also good things gitu lah untuk kita bisa melihat hal tersebut. Tadi gimana kayak spesifiknya gimana pertanyaannya? Kadang kan seorang muslimah itu kan kadang masih merasa takut nih untuk tampil beda di depan publik gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Asna agar kita tuh tetap percaya diri ya? Gitu Mbak Asna. Nah, sebenarnya ini ada kata yang sebenarnya kita harus underline. Kata tadi sempat mentionnya berbeda kan. Jangan merasa berbeda menurut aku. Tapi embrace your uniqueness gitu. Jadi anggaplah diri kamu tuh spesial dengan potensi yang kamu punya dan lain sebagainya. Karena ketika kamu menganggap diri kamu itu berbeda dalam tanda kutip, oh berarti I'm not belong here, itu akan membuat batasan gitu. Batasan kalau aku nggak belong to anywhere gitu. Jadi menurut aku untuk bisa membangun kepercayaan diri, menurut kamu nih, apakah kepercayaan diri itu dibangun secara cepat?
Ya tidak, pasti ada prosesnya Mbak. Oke, coba kalau kamu prosesnya kayak gimana? Dari belajar, Oke. kita saling bekerja sama, Oke. itu merupakan salah satu prosesnya Mbak. Nah, ini ya, jadi sebenarnya kepercayaan diri itu kuncinya adalah dibangun dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Ketika kepercayaan diri itu justru dibangun atas validasi orang lain, jadi misalnya, oh kita membuat sesuatu atau kita melakukan sesuatu. Nah, kita baru percaya diri ketika orang lain bilang, oh kamu cantik banget ya, atau kamu keren banget sumpah gitu, misalnya kayak gitu ya. Itu justru adalah validasi orang lain gitu. Dan menurut aku ketika validasi itu kita tidak dapatkan lagi, itu bisa runtuh. Jadi yang harus dibangun adalah dari diri sendiri. Ada perasaan bahwa okay, I accept all of part of me, the story, hal-hal yang mungkin membuat aku anxious ketika aku pengen melakukan yang terbaik gitu kan, tapi aku merasa anxious. Nah itu kan juga part of something yang sebenarnya harus kita terima. Karena sebenarnya ya by the way, sebelum kita melakukan podcast ini, aku sebenarnya ada sisi-sisi anxious juga waktu sebelum podcast. Cuman emang nggak kelihatan aja kalau anxious, ya nggak? Karena Mbak Asna mungkin sudah berlatih gitu Mbak Asna, pastinya ini kok. Oke. Nah, sebenarnya karena semua hal yang tadi ya, perasaan-perasaan tadi ada anxious, kepikiran dan sebagainya, itu kita tetap bisa accept aja bahwa okay, I feel that way. Aku merasa hal itu, ya udah, breathing exercise. Terus tadi aku ajak ngobrol teman-teman yang lain gitu. Justru dengan itu aku bisa merasa ngeblend dan aku merasa kayak tidak mengingat lagi kenapa aku anxious gitu. Karena sebenarnya kadang aku anxious itu karena aku sebenarnya ada sisi perfection juga. Jadi ada perfeksionis juga, aku punya sisi perfeksionis. Tapi aku selalu menyadari bahwa sisi perfeksionis aku itu dibangun dari, karena waktu kecil aku cukup didorong untuk jadi kayak perempuan yang cukup multi talent gitu. Di banyak hal, di banyak bidang, dari bahasa, music, and everything. Jadi kayak, itu yang membuat aku jadi punya sisi perfeksionis. Dan tapi itu membuat aku tahu ketika aku anxious kayak gitu, aku merasa aduh aku deg-degan banget, gimana ya aku bisa memberikan yang terbaik nggak ya gitu. Aku nanti bisa ngomong nggak ya, nanti tiba-tiba aku lupa atau gimana. Kan kadang kita bisa aja gitu kayak kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pernah Mbak. Of course ya kan. Of course we did. Kita pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, tapi semua itu sangat-sangat gak kenapa-napa karena ya kita semua manusia gitu. Gitu sih. Jadi aku sebenarnya semakin dewasa aku semakin menyadari bahwa ketika aku merasa kayak tadi anxious gitu ya, itu sama sekali gak kenapa-napa karena aku di sini juga manusia kayak gitu. Dan caranya tadi ya, balik ke tadi, mau ningkatin kepercayaan diri, back to ourselves, bangun semua hal yang memang kamu harus mengingat diri kamu, value kamu itu seperti apa. Karena ketika kamu tahu value kamu apa, kamu membangun hal itu tuh dari diri kamu jadi gak gampang rapuh dan gampang runtuh ketika validasi itu gak didapatkan dari orang lain atau tidak selalu mendapatkan support kayak gitu. Oke Mbak Asna ini terakhir nih. Oke. Kalau Mbak Asna dikasih satu pesan untuk muslimah di sana itu yang lagi berjuang di penuh perbedaan, apa nih pesan Mbak Asna buat mereka atau kita semua yang ada di sini? So, mungkin teman-teman udah denger ya dari banyaknya cerita aku yang gimana Hasna kecil sampai Hasna yang anxious. Mungkin banyak yang nggak tahu karena bahkan tim aku pun tidak expect kalau aku tuh ada sisi anxious juga. Tapi one thing yang aku kayak pengen bilang ke teman-teman, just do it scared, lakuin apapun itu, temuin potensi terbaik kalian itu apa, embrace your uniqueness, sisi-sisi unik-unik kamu, pokoknya just being yourself, yang terbaik dari versi kamu gitu. Karena sebenarnya kita tuh nggak kekurangan apa-apa gitu, jadi jangan cari sesuatu hal itu dari orang lain, carilah sesuatu hal itu ulik-ulik dari diri kamu sendiri gitu. Dan let's do it gitu, berkaryalah gitu, apapun itu gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Asna nih. Mbak Asna, terima kasih banyak sebelumnya telah meluangkan waktu
bersama kita semua di sini. Dan semua insight yang sudah Mbak Asna berikan semoga menginspirasi kita semua dan juga membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Begitu Mbak Asna. Mbak Asna, jangan lupa untuk teman-teman semuanya. Oke. Follow Instagram ini, aku Muslimah Undip, dan juga subscribe ini ya YouTube-nya. Iya. Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dari aku, mohon maaf jika banyak sekali kekhilafan dan kekurangan, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.